Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di mata kuliah hukum perkawinan di Indonesia. Dan bahasan kali ini, di materi kelima ini, kita akan membahas tentang syarat dan larangan perkawinan. Pembahasan tentang syarat dan larangan perkawinan ini sebenarnya ingin melegitimasi tentang perkawinan seperti apa sih yang disyaratkan oleh hukum positif kita di Indonesia. Hukum perkawinan seperti apa yang memenuhi syarat, dan juga perkawinan apa ya, untuk memaknai ini ya. Nah, berarti materi ini membahas tentang perkawinan seperti apa yang memenuhi syarat hukum perkawinan di Indonesia, dan perkawinan seperti apa yang tidak dilarang di Indonesia. Akhirnya perkawinan ini yang tidak dilarang dan memenuhi syarat ini akan dikualifikasikan sebagai perkawinan yang dilegitimasi, yang disahkan, atau bisa dikatakan bahwa ini loh perkawinan yang sah di Indonesia adalah perkawinan yang memenuhi syarat dan tidak terdapat larangan di dalamnya. Ini yang akan kita bahas dalam penelitian ini. Ya, nanti ada imbas hukumnya. Loh, kalau misalnya dalam masyarakat itu ada bentuk perkawinan yang tidak memenuhi syarat atau melakukan perkawinan yang terlarang misalnya, terus akibatnya apa nanti? Nah, nanti dalam hukum positif kita akan mengenal lembaga namanya pencegahan perkawinan dan pembatalan perkawinan. Insya Allah besok materi ini akan kita bahas tersendiri, gitu ya. Yuk coba kita lihat terlebih dahulu apa sih yang menjadi syarat dan larangan perkawinan, supaya nanti kalau perkawinannya sudah memenuhi syarat dan tidak ada larangan di dalamnya, bisa termasuk sebagai perkawinan yang mempunyai legitimasi yuridis dalam hukum perkawinan kita. Oke, kita lihat satu persatu. Ya, ini syarat perkawinan. Syarat perkawinan ini yang dimaksud bukan syarat sah perkawinan. Kalau syarat sah perkawinan berarti kita bicara tentang hukum agama. Secara fikih ada syarat sah perkawinan apa? Nah, ini bukan yang dimaksud di sini, bukan syarat sah atau tidaknya perkawinan menurut hukum agama, melainkan syarat dapat dilangsungkannya perkawinan dalam hukum negara. Dan nanti ada imbasnya terkait dengan masalah pencatatannya. Maka hukum positif kita mengatur tentang syarat-syarat dan larangan perkawinan, supaya ini dapat dipatuhi dengan baik. Dan hukum positif ini akan melegitimasi hukum agama yang telah ada, yang diterima oleh masyarakat dan juga adat mereka. Nah, jadi hukum negara ini sifatnya melegitimasi hukum norma-norma yang telah ada sebelumnya, baik itu norma agama maupun norma adat tradisi. Begitu. Yuk kita lanjut. Nah, kita lihat ini secara hukum positif ya, tentang persetujuan mempelai. Nah, hukum positif kita mengatur bahwa salah satu syarat terjadinya perkawinan adalah adanya persetujuan mempelai. Nah, hal ini bisa diartikan bahwa perkawinan yang terjadi tidak boleh ada unsur paksaan terhadap diri mempelai. Mempelai ketika menikah tidak boleh ada unsur paksaan. Nah, di sini dalam masyarakat ketika undang-undang terbentuk ini juga terjadi pro kontra.
Misalnya tentang pernikahan dalam masyarakat adat. Pernikahan masyarakat adat ini biasanya terjadi antara keluarga besar. Nah, keluarga besarlah yang menginginkan terjadinya perkawinan tersebut. Nah, bukan mempelainya. Ini kalau paradigma hukum adat itu ya, yang menginginkan terjadinya perkawinan adalah keluarga besar, bukan mempelainya. Jadi kalau ada persetujuan atau tidak di dalamnya, ini persetujuan tentang persetujuan dari keluarga besar, terutama persetujuan dari keluarga besar ini menjadi syarat perkawinan dalam hukum adat. Tapi dalam hukum positif kita, yang berhak membuat persetujuan adalah mempelainya, bukan keluarga besarnya. Ya, hal tersebut sebenarnya mendapat dukungan dari hukum agama. Kalau dalam hukum agama yang namanya rukun perkawinan, munakahat, misalnya dalam hukum Islam ya, munakahat ini pihaknya yang menjadi rukun adalah mempelai laki-laki dan wali. Nah, mempelai perempuan ini tidak masuk sebagai bagian dari rukun. Nah, namun atas dasar berarti keberadaan persetujuan mempelai ini merupakan desakan dari peradaban modern, bukan dari hukum agama atau hukum Islam misalnya, atau hukum adat, melainkan dari peradaban modern yang menginginkan bahwasanya adanya perikatan keperdataan itu berdasarkan persetujuan siapa yang menjadi pihak itu pihak suami dan istri. Jadi di sini lebih menekankan dari sisi individualisme para pihak. Secara individu, baik suami maupun istri, setuju nggak terjadinya pernikahan? Jika setuju, that's okay. Tapi jika tidak setuju, wah, maka pernikahan ini bermasalah atau pernikahan ini tidak memenuhi syarat. Itu ya. Kemudian dari batas usia perkawinan misalnya, ya, batas usia perkawinan ini juga tidak masuk dalam bagian dari norma yang telah ada dalam hukum adat maupun hukum agama. Agama maupun adat masih membolehkan praktik pernikahan dini misalnya. Tapi hal ini dipandang sebagai sesuatu yang perlu dilarang. Misalnya pernikahan dini ini dipandang sebagai pernikahan yang terlarang. Nah, dalam peradaban modern menginginkan yang namanya perkawinan itu harus ada batas usianya. Batas usianya bagaimana? Perlu diberlakukan batas usia supaya ini pemikiran modern ya, bahwa nanti masing-masing mempelai dianggap cakap hukum atau siap dalam mengarungi biduk bahtera rumah tangga. Ya, namun sekali lagi pengaturan ini perspektifnya, paradigmanya masih paradigma individualistis, melihat pergaulan manusia secara individu dengan individu yang lain. Hak-hak dan kewajiban individu harus terpenuhi satu sama lain. Mungkin pembuat regulasi ini lupa bahwa dalam masyarakat kita telah berdiri adat yang menentukan bahwa yang namanya keluarga ini tidak terbatas pada keluarga inti saja. Kalau dalam perkawinan yang hadir dalam perkawinan itu tidak hanya suami dan istri saja, tapi keluarga besar mereka juga masih mempunyai hak. Ada hak dan kewajiban antara keluarga besar.
Paradigma seperti ini ternyata paradigma tradisi seperti ini ditinggalkan dalam undang-undang perkawinan kita, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian dari tentang larangan pernikahan, larangan perkawinan, ya sebenarnya adanya larangan perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini sudah diakomodir. Larangan yang ada dalam hukum adat maupun dalam hukum agama telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ini sudah diakomodir dalam Undang-Undang perkawinan. Namun bagi masyarakat yang menginginkan peradabannya lebih liberal lagi, menginginkan misalnya individu diberi kebebasan yang lebih besar lagi tentang hak sosialnya, misalnya memilih menikahi dengan pasangan yang berbeda agama. Padahal dalam perspektif hukum adat dan hukum agama yang klasik ya, yang salaf, ini tidak dibenarkan. Nikah beda agama ini menurut paradigma fikih yang klasik ini tidak diperbolehkan. Dan pandangan ini menurut kaum liberal menginginkan keberadaan larangan ini sebaiknya dihapus saja karena menghalangi kebebasan individu untuk memilih pasangan yang akan menjadi suami atau istrinya. Ya, dalam masyarakat tentu akan terjadi pro kontra. Demikian juga peradaban kita, bagaimanapun juga kita bergaul dengan masyarakat global, tentu imbas dari pergaulan global ini juga akan mempengaruhi pola pikir kita tentang mana yang benar, mana yang salah, mana yang sebaiknya diatur maupun tidak diatur dalam hukum perkawinan kita. Nah, bahasan kita tentang syarat dan larangan perkawinan. Nah, petanya tadi seperti yang telah digambarkan. Kemudian masyarakat kita semakin liberal karena saking liberalnya menganggap regulasi perkawinan yang tercantum dalam UUP Undang-Undang Nomor 174 dan perangkat pelengkapnya yakni seperti PP nomor 9 tahun 1975 berikut kompilasi hukum Islam. Nah, ini dianggap tidak pas, tidak memenuhi selera masyarakat yang pola pikirnya liberal. Ya, bagi masyarakat liberal ketika pengaturan seperti ini diatur, mereka berusaha melakukan yang saya istilahkan adalah penyelundupan hukum. Hukumnya diselundupkan. Nah, meskipun demikian, adanya penyelundupan hukum ini memperoleh legalitasnya dalam masyarakat kita. Misalnya pernikahan yang berbeda agama. Ya, secara prosedural di Indonesia perkawinan beda agama ini tidak boleh dan tidak bisa dilaksanakan. Terutama masalah pencatatan perkawinannya. Ini pencatatan perkawinan yang nikah beda agama ini tidak bisa dilaksanakan baik misalnya di KUA maupun di kantor catatan sipil atau di Disdukcapilnya. Ini tidak bisa dilakukan karena ini melanggar hukum Indonesia. Ya, meskipun demikian mereka yang beda agama ini bisa melegalkan perkawinannya dengan nikah di luar negeri yang mengakui keberadaan pernikahan beda agama. Nah, kalau sudah dilegalkan di luar negeri bagaimana? Nah, kemudian tinggal dimintakan pengesahannya di hukum Indonesia dan mengajukan pengesahannya ke pengadilan negeri. Nah, di pengadilan negeri ini pernikahan tersebut dilegalkan. Nah, itu menjadi problem tersendiri.
Nah, nanti kita akan juga melihat berdasarkan penelitiannya Bettner dan Van Huys bahwasanya perkawinan di Indonesia ini paradigma yang dianut adalah paradigma yang pragmatis, paradigma yang golek gampangi. Maksudnya bagaimana sih? Maksudnya masyarakat Indonesia sebenarnya diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan kawin cerai. Nah, fenomena kawin cerai ini oleh hukum positif Indonesia diberikan ruang yang sangat luas sebenarnya. Nah, meskipun aturan-aturan kelihatannya mengatur ini tidak boleh, namun dalam prakteknya ada praktek-praktek yang membolehkannya. Atau misalnya adanya larangan perkawinan beda agama. Ini ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tapi dalam prakteknya ada mekanisme-mekanisme yang menghalalkan pernikahan beda agama. Bukan menghalalkan ya, istilahnya tepatnya itu melegalkan perkawinan beda agama. Hukum kita misalnya tujuan perkawinannya menginginkan terciptanya kondisi perkawinan yang kekal. Yang kekal berarti pernikahan nek iso kawin sekali seumur hidup. Tapi dalam prosedurnya memberikan celah supaya masing-masing mempelai ini bisa melakukan perceraian secara mudah. Mekanismenya apa? Diberikan syarat prosedur perceraian yang mudah. Syaratnya apa itu? Adanya pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan, yang berlangsung terus-menerus sehingga sulit adanya perdamaian di dalamnya. Nah, kita semua juga tahu bahwa misalnya dalam perkawinan ini mesti ada masalah. Di dalam permasalahan itu terjadilah pertengkaran antara kedua belah pihak. Berarti yang namanya pertengkaran, yang namanya perselisihan dalam perkawinan antara suami istri adalah hal yang wajar. Nah, tinggal bagaimana masing-masing mempelai mensikapi masalah ini. Monggo diatur bagaimana solusinya agar masalah dalam perkawinan ini dapat diselesaikan dengan baik. Bahkan dalam hukum agama juga mengenal adanya turut campurnya pihak keluarga besar terhadap hubungan suami istri ini. Dalam hukum Islam adanya mekanisme hakam mim bainihi wa hakam mim bainiha, di mana adanya keluarga besar menunjuk masing-masing hakamnya untuk mendialogkan permasalahan rumah tangga masing-masing pasuterinya. Dalam hukum adat, dalam tradisi pun juga sama sebenarnya. Keluarga besar ikut campur tangan menangani permasalahan rumah tangga. Karena permasalahan rumah tangga ini hanya tidak melulu masalah antara suami dan istri, tapi juga terkait dengan keluarga besar. Nah, adanya ikatan perbesanan ini ingin diabadikan, karena dalam perkawinan ini tidak hanya pertalian antara dua insan yang menikah, tapi juga secara adat adanya ikatan perbesanan antar besar, pengen rukun, pengen hidup rukun, menjalin persaudaraan dalam perbesanan selamanya dengan mentalikan anak-anak mereka di dalam perkawinannya. Ya. Tapi hal ini ternyata tidak dianggap, paradigmanya sudah beralih ke paradigma individualis. Sehingga karena paradigma individualis dalam hukum perkawinan kita sekarang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur yang namanya perceraian ya antara kehendak kedua belah pihak. Perceraian juga sama, perkawinan kehendak kedua belah pihak,
perceraian juga ya bisa menginisiasi dua belah pihak. Tidak hanya hak suami saja yang berhak mentalak, tapi si istri bisa mengajukan perceraian dengan cara gugat cerai. Ini memberikan sinyal bahwa dalam hukum perkawinan kita, fenomena kawin cerai ini dilegitimasi keberadaan menurut hukum positif Indonesia. Silahkan Anda lihat di penelitiannya Bettner dan Van Huys tentang pragmatisme hukum perkawinan Indonesia. Seperti yang kita bahas tadi, pasal 6 ini regulasinya, pasalnya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 UP ini berbunyi perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. Nah, ini jelas kelihatan individualismenya. Hukum agama dan hukum adat relatif tidak dipakai di sini. Jika salah satu pihak tidak setuju, maka nanti akibat hukumnya apa? Kalau salah satu pihak tidak setuju, maka salah satu pihak tersebut bisa mengajukan pencegahan perkawinan atau pembatalan perkawinan. Hal tersebut juga menjadi problematik ketika misalnya telah terjadi seks premarital, seks sebelum perkawinan. Kalau ada misalnya ada anak MBA misalnya, istilahnya MBA ya, married by accident. Ketika seorang wanita hamil di luar nikah, maka si orang tua si anak perempuan tadi menginginkan bahwa laki-laki yang menghamilinya bertanggung jawab untuk menikahinya. Ini ya, ini ada dalam ada tradisi masyarakat kita ya. Kalau perlu, ini si laki-lakinya harus, yang menghamilinya harus dipaksa menikahi. Kalau nggak mau, ada ancaman-ancaman tentunya. Nah, padahal hukum kita mengatur bahwa adanya persetujuan calon mempelai. Lah kalau laki-lakinya tidak setuju menikahi bagaimana? Kalau semua persetujuannya karena ada ancaman, berarti si mempelai laki-laki ini bisa mengajukan langkah hukum berupa pencegahan kalau belum menikah. Kalau sudah kado menikah, ia berhak mengajukan pembatalan perkawinan. Itu loh problematikanya. Ya intinya tadi apa? Menikah tanpa paksaan. Sisi individualisme, sisi komunalnya, sisi hukum adatnya. Adat kita kan komunal, tidak individual. Ini tidak diakomodasi dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 alias UP. Karena dalam hukum adat yang namanya persetujuan keluarga besar, ini yang dimaksud keluarga besar, ini lebih penting daripada persetujuan mempelai. Ini yang menjadi poin pentingnya. Tapi dalam Undang-Undang UP kita ini lebih ke arah paradigmanya individualis, lebih mementingkan persetujuan mempelainya. Nah, dalam hukum Islam ini ada pertentangan dari para fuqaha yang klasik dan fuqaha kontemporer. Kalau fuqaha klasik masih menerapkan adanya hak ijbar wali. Hak ijbar itu apa? Hak untuk memaksa bagi anak perempuannya untuk dinikahkan. Tapi dalam paradigma fuqaha yang kontemporer memakai dalil la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama, dengan alasan bahwa perkawinan ini adalah yang namanya nikah itu ibadah, maka dalam beribadah tidak boleh ada paksaan. Nah, paksaannya, paradigmanya memakai paradigma individualis. Di antaranya ini difatwakan oleh ulama Syria bernama Syekh Wahbah Az-Zuhaili, di mana ia menyatakan tidak sah nikah jika mempelai dalam keadaan
terpaksa atau dipaksa. Nah, tinggal ya, Anda bagaimana paradigmanya? Anda paradigmanya pakai fikih klasik atau fikih kontemporer? Ya, semuanya tentu ada dasar hukumnya, dasar dalilnya apa? Nah, itu semuanya masing-masing dalil, masih ada dalilnya. Tinggal dalil ini seperti hanya legitimasi saja, pengen membenarkan pendapatnya. Anda mau pakai pendapat yang mana? Itu ya. Nah, kemudian dari sisi batasan usia menikah. Nah, menurut hukum positif kita di pasal 7 ayat 1 mengungkapkan bahwa perkawinan diizinkan bagi pihak pria mencapai umur 19 dan wanita umur 16 tahun. Ini undang-undang perkawinan ketika diundangkan tahun 1974. Nah, tapi bunyi revisi pasal 7 ayat 1 ini direvisi ketika diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian disetujui dan kemudian memerintahkan DPR untuk membuat regulasi pengubahnya. Regulasi pengubahnya ada di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, di mana baik pria maupun wanita batas umurnya adalah semuanya kedua belah pihak adalah 19 tahun. Nah, ini paradigmanya juga pakai paradigma peradaban modern ya, karena pola pikirnya yang menjadi pijakannya adalah kesetaraan baik laki-laki maupun perempuan. Jika laki-laki batas usianya 19 tahun, maka demikian juga dengan perempuan. Mungkin dari sisi perkembangan biologis kedewasaan laki-laki dan perempuan tidak dipertimbangkan, bahwasanya perempuan itu lebih mempunyai kematangan kedewasaan perkawinan ini lebih cepat daripada laki-laki. Kematangan menuju kedewasaan antara laki-laki dan perempuan ini sebenarnya berbeda, bahwa perempuan itu lebih cepat dewasa daripada laki-laki. Namun dalam batasan usia perkawinan di sini dianggap sama dengan dalih, terutama dengan dalih untuk mencapai adanya kesetaraan. Berarti ada pertimbangan yang lebih ditonjolkan dan ada pertimbangan yang ditinggalkan atau diabaikan. Imbasnya apa? Pengaturan tentang dispensasi perkawinan. Ini bila tidak mencapai usia pernikahan seperti ini misalnya, kan kebanyakan di pihak perempuan. Di pihak perempuan sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ini masih banyak orang meminta dispensasi perkawinan. Karena misalnya apa? Sang perempuan usianya belum genap 16 tahun. Biar bisa menikah bagaimana? Minta dispensasi perkawinan. Nah, sekarang batas usianya dimajukan, baik laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun. Berarti nanti akibatnya adalah lebih banyak lagi orang yang minta dispensasi perkawinan. Karena apa? Sebelumnya misalnya sudah masuk usia 16 tahun, tapi kok dianggap belum cukup umur untuk menikah, sehingga ia harus mengajukan dispensasi diiring dengan semakin melonjaknya angka dispensasi perkawinan. Kemudian selain dispensasi perkawinan ada izin orang tua baik yang usianya belum genap 21 tahun. Nah, ya ini untuk tentang kedewasaan ya. Nah, ini perlu sebenarnya secara hukum agama dan hukum tradisi kita juga masih menganut adanya campur tangan keluarga besar untuk melihat bahwa mempelai ini bisa enggak untuk mandiri, terutama tentang berumah tangga ya. Berumah tangga itu bisa mandiri, bisa berdiri sendiri atau tidak. Anda masih ingat adanya fenomena menikahi anak usia dini
dari Syekh Puji ini. Syekh Puji, saya masih ingat, Syekh Puji menikahi anak yang berusia sangat muda sekali. Waktu itu usianya cuma 11 tahun. Dianggap Syekh Puji ini ya, dikriminalisasi sebagai seorang pedofil, senangane karo bocah. Terhadap pernikahan ini dianggap sebagai perkawinan yang terlarang, tidak memenuhi, melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, juga melanggar regulasi tentang perlindungan anak. Oh, ini dikriminalisasi. Saya Puji masih masuk penjara ini. Nah, terus perkawinannya bagaimana? Akhirnya ya perkawinannya saya kira masih tetap berlangsung. Hukum perkawinan kita, sekali lagi, kalau melihat tulisannya Bettner dan Van Huys, paradigmanya adalah paradigma pragmatis. Kalau keduanya bersikeras ingin menikah, masih suami istri, ya hukum kita tidak bisa mencegahnya. Kalau tidak secara resmi ya secara siri. Nah, secara siri nanti juga ada mekanisme pengesahannya, yakni lewat itsbat nikah. Nah, ya segampang itu, sepragmatis itu hukum perkawinan kita. Ya, dalam hukum adat misalnya, hukum adat juga tidak mengenal adanya batasan umur. Batasan umur itu tidak diatur dalam hukum adat. Pernikahan dini masih banyak terjadi di daerah-daerah pedesaan, mengingat pertimbangannya ya pertimbangan ekonomi. Nah, semakin mandiri anak perempuan, bisa berumah tangga sendiri, maka ia tidak lagi menjadi beban orang tuanya. Nah, hal ini yang mendorong para orang tua untuk sedini mungkin melepaskan anak perempuannya dalam tanggung jawab pria yang dinikahkannya. Yang menikahkannya orang tua, bukan dirinya sendiri. Kalau pernikahan dini biasanya si mempelai perempuan tidak mau, yang mau orang tuanya. Nah, ini dalam hukum adat kita. Nah, mekanisme paradigma seperti ini tidak diinginkan dalam paradigma peradaban modern kita. Makanya peradaban modern kita lebih menginginkan adanya paradigmanya apa? Individualis. Suka-suka mempelainya, suka-suka si laki-laki maupun perempuannya, dan tidak boleh ada campur tangan. Misalnya ada campur tangan dari orang tua sebagai keluarga besarnya, nah ini diperbolehkan sebatas si mempelai menginginkannya, karena fokus utamanya adalah kemauan mempelai baik laki-laki dan perempuan secara individual. Nah, selain itu hukum adat kita juga mengenal adanya kawin gantung. Artinya masing-masing mempelai sudah dinikahkan terlebih dahulu, cuman baru resmi menjadi suami istri ketika mereka beranjak dewasa. Nah, dalam hukum Islam bagaimana batas usia perkawinan ini, ada atau tidak, atau diada-adakan? Ya, secara kaidah fikih klasik dalam hukum Islam, misalnya dalam hukum Islam tidak dikenal adanya batas usia perkawinan. Nah, Rasulullah sendiri pernah menikahi Siti Aisyah ketika beliau masih berusia 9 tahun. Seperti yang gak tahu, mungkin saya Puji memakai dasar ini. Nabi aja menikahi. Nah, ini oleh masyarakat modern kita dikriminalisir. Ini dianggap melanggar tumbuh kembang si anak. Pernikahan anak-anak ini dilarang. Secara kaidah hukum Islam sebenarnya tidak ada nas, tidak ada dalil yang mengharamkan atau bahkan menentukan adanya batasan perkawinan. Kalau tidak ada batasan usia perkawinan, pernikahan dini adalah
hal yang sah-sah saja. Ini fuqaha yang klasik. Nah, bagi fuqaha yang kontemporer bagaimana? Fuqaha kontemporer membuat klausul-klausul sendiri untuk mengharamkan. Wah, utamanya memakai ini loh, memakai dalil-dalil dari asas maslahah. Bahwa pernikahan dini ini tidak sesuai dengan asas kemaslahatan. Dianggapnya seperti itu. Salah reproduksi, pernikahan dini belum siap, dianggapnya seperti itu. Sang laki-laki juga belum siap dewasa. Mungkin para fuqaha kontemporer ini lupa dengan struktur masyarakatnya yang tradisional, bahwa usahanya hukum ini, norma ini diberlakukan untuk masyarakat yang menganut tradisi kekeluargaannya masih sangat besar. Mereka dinikahkan, tetapi secara ekonomi adanya support dari keluarga besar masih terus mengalir. Cuman fuqaha kontemporer kan melihatnya paradigmanya adalah individualis. Ini secara individu, si mempelai laki-laki belum layak untuk bekerja dan menghidupi istrinya. Si istrinya juga dianggap belum cukup umur untuk reproduksi. Nah, paradigmanya ya adanya moral shifting atau pergeseran moral di kalangan masyarakat itu terjadinya seperti itu gambarannya. Next ya. Kemudian terkait dengan larangan perkawinan. Nah, larangan perkawinan diatur dalam pasal 8, pasal 9 dan pasal 14. Ini. Larangan perkawinan ini utamanya mengakomodir norma-norma dalam hukum agama tentang perkawinan yang terlarang. Misalnya ya ini sebagian saja ya, tidak mengakomodir semuanya. Misalnya tidak ada dalam masa ihram, ini tidak diatur dalam UP di pasal 8-nya. Ya, ini hanya mengatur sebagian saja. Dengan pengaruh hukum agama diakomodir dalam undang-undang perkawinan yang diundangkan di nomor 1 tahun 1974. Ini ya, silahkan Anda baca sendiri. Kemudian poliandri tidak diperbolehkan karena masih paradigma hukum klasik ya. Nah, kalau hukum modern juga sama, hukum kontemporer, hukum fikih kontemporer juga sama. Poliandri tidak diperbolehkan sebagaimana diharamkannya poligami. Nah, ini paradigma fikih kontemporer. Yang halal menurut kaum fuqaha kontemporer yang liberal apa? Ya monogami, hanya itu monogami. Perkawinan hanya monogami yang halal. Kemudian mempelai yang sebenarnya telah bercerai untuk kedua kalinya. Orang yang bercerai dan telah bercerai untuk kedua kalinya berarti ya mengakomodir adanya tolak bain. Kemudian adanya masa waktu tunggu, ini mengakomodir masa iddah. Kemudian ada tambahan ekstra, yakni bila salah satu pihak baik mempelai laki-laki dan perempuan ada di bawah pengampuan. Status hukum di bawah pengampuan ini adalah status hukum di mana mempelai tidak cakap hukum, dianggap tidak cakap hukum karena adanya cacat mental, misalnya ia gila, mempelainya gila. Ini dilarang dalam hukum perkawinan kita. Ya itu perkawinan ini antara sesama perempuan dan sesama laki-laki juga tidak diperbolehkan. Ya bisa Anda cermati sendiri ya, regulasi pasal per pasal. Nah, ini pasal per pasalnya. Nah, mengenai waktu tunggu masa iddah ini tidak diatur secara serius dalam regulasi kita. Makanya ada pasangan yang selingkuh itu dapat menikah meskipun masih dalam masa iddah.
Regulasi kita tidak secara tegas mengatur adanya batasan masa waktu tunggu tersebut. Kalau paradigma adat, ya adat kita juga menganut adanya bentuk perkawinan yang eksogami maupun endogami. Kalau endogami hanya menganut pola perkawinan antar sesama klan. Misalnya sesama pernikahan yang endogami itu pernikahan dengan sesama habaib. Adanya syarifah itu harus menikah dengan sesama habaib. Keturunan habaib perempuan harus menikah dengan sesama habaib. Ini pernikahan endogami. Jika ada pelanggaran atas tradisi ini, maka akan ada akibat hukumnya. Akibat hukumnya juga akibat hukum secara tradisional. Ada sanksi adat di dalamnya. Sanksi adatnya apa? Bahwa perkawinannya tidak diakui keberadaannya, atau dihilangkan status nasabiah anak keturunan yang dilahirkannya. Karena misalnya syarifah ini menikahi laki-laki biasa, maka anak dari syarifah tersebut hilang nasab kehabaibannya karena suaminya laki-laki biasa, tidak di kalangan habaib. Itu. Hukum Islam juga dikenal adanya larangan perkawinan seperti nikah sighar, nikah tahlil, nikah mut'ah, dan seterusnya. Nah, ini sebagian saja yang diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan ini secara hukum Islam klasik, fikih klasik, ini diharamkan. Nah, bagaimana fuqaha kontemporer mensikapi hal itu? Ya, silahkan Anda simak sendiri. Begitu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Paling tidak perkuliahan ini membawa Anda pada sebuah paradigma. Ternyata ketika Undang-Undang Nomor 1 1974 diundangkan, ini tidak mulus. Tidak mulusnya kenapa? Paradigma norma berpikir masyarakat, hukum yang akan diundangkan, undang-undang perkawinan yang diundangkan waktu itu, yang disahkan, ini tidak sesuai dengan norma-norma, baik norma agama maupun norma adat yang ada. Bahkan mengakomodir norma-norma peradaban modern yang paradigmanya bertentangan dengan masyarakat adat dan masyarakat yang religius. Itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.